sebagainya. Oke. Tapi yang namanya usia dan ajal ini tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditawar-tawar. Kita sudah tua. Jadi kalau tadi estafet dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, setelah tua apa? Wajib-wajib mati kira menghadapi satu waktu, satu makanan. Ini secara estafet kehidupan. Kata Nabi, seorang mukmin yang cerdas. Nah, ini kira-kira kita yang dari masjid termasuk seorang mukmin yang cerdas atau belum cerdas? Insya Allah cerdas. Suatu ketika Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina aqya, siapakah seorang mukmin yang cerdas? Ternyata versi Rasulullah beda dengan versi kita. Misalnya di ibu, dua ibu yang cerdas adalah seorang mukmin yang selalu dan senantiasa memperbanyak mengingat terus tentang kematian. Jadi ayyul mu'minina aqyas aqdahum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da istidak. Sehingga karena kita orang mukmin yang cerdas mengingat tentang kematian, ada beberapa yang memang dilarang dalam Islam. Banyak bakal mati, suwe cepet ya bakal mati. Maka kadang-kadang ngapunten ada yang bunuh diri. Nah, bunuh diri ya, nggak boleh. Jadi di dalam Islam itu takut mati nggak boleh, mencari mati tidak boleh, melakukan perbuatan yang menyebabkan mati tidak boleh. Walaupun hatta mengalami problem yang luar biasa, yang seakan-akan yang paling susah di dunia, kan kadang-kadang gitu. Islam itu hanya menganjurkan memperbanyak mengingat tentang kematian, wa ahsanuhum lima ba'da istidadan, dan bagaimana persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi ngapunten Pak Haji, Bu Haji, seorang mukmin yang cerdas kata Rasulullah, bagaimana kita itu mampu memperbanyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Seorang mukmin yang cerdas kata Rasulullah. Jadi yang sampai KPK lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Satu catat. Lah, terus apa yang perlu kita persiapkan? Maka ada satu peribahasa yang datangnya dari Al-Imam Ghazali. Nanti Al-Fakir kasih bocoran. Bocoran ini langsung dari Rasulullah dan juga bocoran ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keadaan orang yang sudah mati. Nah, kita kan belum mati nih. Ada bocoran pada saat orang yang sudah mati. Nah, Imam Ghazali dalam satu peribahasa mengatakan begini, banyak orang yang hidup di dunia, ya kita sekarang ini sedang masih hidup di dunia. Banyak orang hidup di dunia, lama hidup di dunia, tapi ternyata belum kenal siapa itu dunia. Sehingga sampai dia meninggalkan dunia, setelah meninggal dunia pengen balik lagi ke dunia. Ini catatan penting ini. Jadi jangan sampai kita sudah meninggal dunia punya keinginan pengen balik lagi ke dunia. Ternyata ini adalah jejak orang kafir. Nah, monggo, ibu apa? Jangan sampai kita ikuti jejak orang kafir yang sudah meninggal dunia pengen balik lagi ke dunia. Teruskan estafet kita setelah alam barzakh terus sampai surganya Allah. Maka bagaimana langkah itu? Langkah itu bisa kita kerjakan pada saat kita masih hidup di dunia. Monggo, jadi kita persiapan ini. Jadi jangan sampai kita menyesal setelah masuk alam barzakh. Kalau bisa menyesallah saat ini. Kira-kira kamu tentang yang namanya penyesalan belakang atau depan? Belakang. Kenapa dong? Usahakan menyesal itu di depan. Artinya apa? Gunakan pikiran dan hati kita untuk melakukan sesuai apa perintah Allah dan Rasulullah. Itu adalah sebuah penyesalan di depan. Jadi males orang males tetap harus dikerjakan. Oke, persiapan. Jadi sebelum mempersiapkan diri di dunia ini, maka ada satu bocoran supaya kita tidak menyesal nanti di alam barzakh. Ada satu kitab namanya At-Targhib wa Tarhib.
kalau tidak salah halaman 391. Ada seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar salah satu hadis dan pernah beliau membersamai beliau. Jadi sahabat ini pernah membersamai Rasulullah. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan melewati kuburan. Nah, jadi ngapunten Pak Haji, Bu Haji, tolong boleh saat ini kalau kita melihat kuburan, usahakan itulah terminal terakhir kita. Jadi orang-orang lewat kubur kok jauh tamu kubur. Jadi usahakan menjelang hari kiamat sedekah orang ayu. Baji nanti menjelang hari kiamat. Syarbul abdi jami'an ma'anamallahu ilaih illa mukhuliqa min ajri. Sedangkan diuji susah suruh sabar. Lagi kadang-kadang diuji seneng orang gelem syukur, diuji susah orang gelem syukur. Ya Allah, kita tahu yang namanya ujian itu ada dua tadi. Makanya ini ada satu kisah, cuma karena waktunya sudah nggak memungkinkan ya. Dan yang terakhir, al-makanul ibadah, bahwa dunia ini adalah tempatnya ibadah. Jadi monggo Pak Haji, Bu Haji sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sebuah planet yang paling nyaman adalah tempat untuk ibadah. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya tujuan menciptakan dunia, yaitu khususnya bumi ini untuk maksiat, enggak ada. Makanya orang-orang yang ahli maksiat kemudian juga yang orang beriman adalah menjadikan dunia sebagai sarana, sedangkan orang kafir menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Ustaz? Cukup jelas. Oke. Cukup. Langsung Pak Ustaz bisa nutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukrun wa bil jalali wal karim wa bi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyiman wa as'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra 'alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma akhinna 'alal Islam wa amitna 'alal iman. Allahumma ij'alna khususan Pak Haji, Bu Haji yang hadir di sini min ahlil Quran wa ahli ilmi wa ahli din wa ahli sholat wa ahli siyam wa ahli sedekah wa ahli khair wa ahli akhlak wa ahli ibadah wa ahli jannah ahli surga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di bulan September ini sudah mantap.